Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi hari ini tetap dalam pembahasan porang. Beberapa pabrik ini di bulan April sudah melakukan pembelian baik di Jawa ataupun di Sulawesi Selatan. Info yang kami terima bahwa memang perbedaan harga itu sangat berpengaruh pada besaran atau banyaknya umbi produksi yang masuk ke pabrik mereka. Contoh saja kami di Sulawesi Selatan ini ada 2 pabrik yang sudah menerima bahan baku umbi porang. Yang pertama itu ada Biota Laut Gangga yang berada di Kabupaten Pinrang dengan harga 4.000 per kilogram. Dan satu lagi di Kota Makassar, tepatnya di samping jalan tol, itu PT Harvestama Biota Laut. Nah, ini menurut update per hari ini tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu 3.500. Nah, ini sangat ada perbedaan harga yang mencolok karena 500 perak pada saat ini itu sangat besar nilainya di tanaman porang, khususnya yang panen di bulan April ini. Kenapa? Karena ini bisa menambah income petani. Nah, apa yang menyebabkan sehingga harga ini berbeda di satu provinsi ini? Mereka beralasan bahwa jarak pabrik porang ini dengan daerah-daerah penghasil porang itu membutuhkan tambahan kos, yang mana tambahan kos ini akan menjadi pembeda antara harga yang satu dengan harga yang lainnya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa ketika teman-teman melakukan penjualan ini baik ke pengepul ataupun ke pabrik langsung, hendaknya memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, besaran umbi yang diterima di pabrik itu ialah 8 ons minimal. Nah, untuk safety-nya kita sebagai petani diusahakan umbi kita itu minimal 1 kilo. Nah, jadi 1 kilo berat terkecil umbi kita yang akan kita jual ke pabrik. Kenapa? Karena di pabrik itu model pencucian dan pengirisannya itu hanya diadu. Jadi mereka dialirin air, jadi mereka ketemu antar kulit dengan kulit. Nah, itu akhirnya nanti terkupas. Nah, kalau terlalu kecil, kerugiannya itu di dalam membersihkan itu kurang bersih nanti, karena kan antara kulit dengan kulit itu tidak terlalu ketemu. Dan yang kedua, kualitas dari umbi yang masih kecil itu memang kandungan glukomannya agak rendah dibanding dengan yang sudah besar. Nah, itu. Jadi pabrik biasanya melakukan refaksi itu besar ketika umbi kita itu kecil, karena bisa jadi itu dijadikan sortiran dan akan ditanam ulang atau dijual lagi menjadi bibit. Syarat yang kedua adalah dari umbi porang ini bersih atau tidak. Nah, ini ada tanahnya kah? Terus yang kedua, masih banyak akarnya. Nah, ini juga sangat penting untuk kita perhatikan, karena refaksi ini atau pemotongan ini dari berat aslinya ini nanti ditentukan juga oleh bersih atau tidaknya, baik dari tanah atau lumpur, dan yang kedua dari akar. Nah, teman-teman hendaknya memang kalau kita menjual umbi produksi kita ini lebih diutamakan orang kita yang sudah dorman dan yang sudah terlepas sendiri akarnya. Karena kalau dia
belum terlalu dorman atau baru saja dorman, maka akarnya itu pasti segar. Dan secara otomatis ketika akar itu masih segar, maka tanah pun akan banyak yang menempel di perakaran itu. Nah, oleh karenanya lebih baik kita memilih porang kita yang sudah betul-betul tidak ada akarnya. Karena kalau sudah tidak ada akarnya, maka otomatis tidak ada juga tanahnya. Kalaupun ada tanahnya itu tidak banyak, karena tinggal kita bersihkan saja. Ini penting kita untuk pahami, karena ketika ini tidak kita lakukan, maka mungkin yang tadinya refaksi atau pemotongan di pabrik itu hanya 3%, bisa jadi 5%, karena banyaknya ikutan tanah dan akar yang ada di umbi porang produksi kita. Nah, itu teman-teman. Yang ketiga adalah karung yang digunakan itu hendaknya menggunakan karung jaring. Kenapa? Karena dari dua syarat tadi, besarnya atau size-nya, dan yang kedua kandungan ikutan atau tanah dan akar ini bisa dilihat itu secara jelas ketika menggunakan karung jaring atau karung bawang. Nah, banyak juga teman-teman yang menggunakan karung biasa, tetapi mereka betul-betul yang sudah tahu persis aturan main di pabrik. Ada juga yang mereka sudah terikat kontrak dan sudah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika mengirim umbi produksi ke pabrik. Nah, bagi yang belum, ini hendaknya menjadi perhatian bagi teman-teman, supaya ketika nanti mengirim umbi ke pabrik ini, hendaknya yang digunakan adalah karung jaring. Nah, di karung jaring ini nanti juga pihak pengecekan di pabrik itu akan melihat kualitas. Apakah si umbi porang ini tidak terkontaminasi atau tidak terserang jamur ataupun busuk di umbinya itu. Karena kelemahan umbi porang itu cepat sekali busuk, apalagi porang yang ditanam di daerah kelembabannya tinggi atau di daerah pegunungan. Itu akan sangat berbeda daya tahannya dibanding dengan umbi porang yang ditanam di dataran rendah. Nah, untuk teman-teman hendaknya betul-betul kita perhatikan poin-poin ini agar bisa kita terapkan ketika kita akan menjual umbi porang kita. Nah, info terbaru dari teman di Jawa Timur bahwa sudah ada Raja Porang Industri juga sudah mulai menerima umbi produksi dengan nilai 4.500. Mereka buka dengan dengan harga 4.500. Nah, ini kita tetap berharap ke teman-teman hendaknya untuk saat ini menjual umbi produksinya hanya sesuai kebutuhan saja dulu. Artinya kalau kita mau pakai ini untuk belanja di bulan Ramadan ini atau persiapan Lebaran nanti, ya silahkan saja dijual seperlunya dulu. Jangan dibongkar semua satu lahan. Karena apa? Kita berharap setelah Lebaran ini ada kenaikan harga yang kita sementara perjuangkan ke pihak pemerintah dan ke pihak industri porang, supaya kedepannya betul-betul petani tidak lagi merasakan kekecewaan. Nah, harapan-harapan ini juga kita sudah sampaikan ke pemerintah, baik di Kementerian Perdagangan, di Kementerian Pertanian. Ada beberapa anggota DPR RI juga kami menitipkan ini supaya pada saat nanti di RDP dengan menteri-menteri yang kami maksud itu bisa disampaikan aspirasi dari masyarakat ini. Begitu mungkin teman-teman ulasan kita hari ini, dan info yang paling update adalah
tunggu habis Lebaran, karena janji dari pemerintah juga, dari pihak Kementerian Perdagangan, bahwa akan mengambil alih nanti penentuan harga ini, khususnya di tanaman porang, karena undang-undang yang mengatur secara terperinci itu belum ada. Jadi mari teman-teman kita tunggu kabar terbaiknya di habis Lebaran ini. Begitu teman-teman, semoga info ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari Makassar.